Alhamdulillah pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab. Sekarang kita minta dari Pak Jul, beliau adalah Pak Dzulfikar Syahbudin SI, beliau penasihat PPPKMI Aceh ya. Ini singkatan dari Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Aceh ya. Silakan Pak Dzulfikar. Terima kasih Ustadz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah semua. Pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita lihat tentang Islam dan kesehatan. Ini sangat luar biasa tema yang diangkat oleh Ustadz Amir dan Aceh TV hari ini, bahwasanya kesehatan itu tidak bisa terlepas dari agama kita, agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bahkan kesehatan itu baginda Rasulullah sampaikan, dau marzakum bis sedekah. Obati kesehatan, obati penyakit dengan sedekah. Jadi Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan sebagaimana Tunku Ibrahim sampaikan tadi. Jadi kalau kita dimulai dari bangun tidur, kita sebelum subuh itu bagusnya kita mandi dulu. Mandi, kemudian kita berwudu, kemudian kita melakukan sholat sunat sambil kita menunggu sholat subuh. Dan apabila itu rutin kita lakukan setiap hari, Ustadz Amir dan pemirsa Aceh TV semua, insya Allah kita akan jauh dari penyakit dan kita akan sehat, hidup kita akan ceria. 24 jam itu kita selalu bersih. Bahkan baginda Rasulullah sampaikan juga, kalau seorang muslim itu setiap hari melakukan sholat fardu 5 waktu, berjamaah lagi di masjid bagi yang laki-laki, dia itu sebagaimana seseorang yang mempunyai rumah di depannya itu ada sungai. Jadi tiap hari itu mandi 5 kali sehari itu dengan berwudu gitu. Dan makna wudu ini lebih jauh lagi, kita membersihkan seluruh anggota tubuh kita, bukan hanya dalam bentuk fisiknya, bahkan dalam bentuk batiniah kita juga kita bersihkan. Jadi semua kalau kita saling menjaga dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, insya Allah kesehatan ini akan terwujud di dalam lingkungan terkecil kita, pribadi, keluarga, maupun masyarakat kita pada umumnya. Jadi Ustadz Amir, kita menghimbau masyarakat semua supaya terus jagalah sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan terus perbaharui wudu. Bahkan salah satu sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya itu kekal wudu. Jadi kita kalau berwudu terus dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita itu, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam jenis penyakit, dan juga kita akan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin demikian dulu dari kami. Iya, baik. Pemirsa, kalau ada yang ingin bertanya, ingin SMS, silakan ke nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Islam memang agama yang sehat, semuanya sehat. Kalau orang Islam melaksanakan watiyah, jadi bersenggama, itu wajib mandi junub. Ini tidak ada di dalam agama lain. Kalau orang Islam ingin menghadap Allah, betul, wajib berwudu. Dan dalam agama lain juga tidak ada seperti itu. Iya. Menunjukkan agama Islam ini agama yang sehat. Dan di dalam hadis disebutkan ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi salah satunya adalah sehataka qabla maramik. Sehatmu sebelum sakitmu.
Betapa pentingnya sehat itu. Iya, iya, iya. Jadi rebutlah yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu adalah sehatmu sebelum sakitmu. Kita yang sudah dewasa ini tentu pernah merasakan sehat, pernah merasakan sakit. Betul, betul. Dan inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Ada 2 yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama, manusia ini saling melupakan waktu. Waktu banyak yang terbiar. Yang kedua, manusia sering melupakan sehatnya. Gitu. Sehat. Jadi orang-orang yang melupakan kesehatannya malah beribadah. Orang-orang yang melupakan waktu juga rugi di segi ilmu dan segi rezeki. Karena itu pemirsa, kita ingin sebelum ada telepon, ya, kami nunggu telepon. Tapi sebelum ada telepon dan SMS, kita ingin bertanya kembali kepada Bapak Ketua Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia P3KMI Aceh. Boleh ya? Dari begitu. Menurut Bapak, bagaimana kesehatan umat Islam secara umum selama ini? Apakah sudah sesuai dengan konsep Al-Quran dan Hadis, atau umat Islam masih banyak yang melalaikan konsep kesehatan menurut Al-Quran dan Hadis? Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Sebelum saya menjelaskan masalah kesehatan ini, perlu saya mengingatkan kita kembali bahwasanya di dalam kesehatan itu ada 2, ya. Yang pertama ada preventif, pencegahan, dan satu lagi adalah kuratif. Kalau kuratif itu sudah bidangnya dokter. Sedangkan kita ahli kesehatan masyarakat ini dari Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Manusia membidangi masalah preventif, mencegah. Dalam Islam pun sudah dikatakan, ya, pencegahan itu penting. Dulu ada, kalau tidak salah saya, dulu ada suatu tempat terjadi wabah. Masa Abu Bakar atau Umar? Umar ya. Jadi Umar mengatakan jangan ke sana, itu ada wabah. Artinya apa? Mencegah kan? Mencegah. Baik kalau rimu itu tak cerong-cerong roh tu, ilkom lah juga rimu. Jadi itu kalau kita lihat dari versi Islam. Oleh karenanya kami ini adalah bidang pencegahan, mencegah supaya orang jangan sakit. Ya. Kita itu tugas kita di Kesmas. Bagaimana rakyat ini, masyarakat ini kita ajak supaya jangan sakit. Misalnya isu terkini kalau kita melihat ini masalah rokok. Ya. Di Aceh ini disebut dengan 1000 warung kopi. 1000 warung kopi. Coba kita lihat bersama apa yang dilakukan di warung kopi itu. Kalau makan misalnya kue, makan lontong, makan dan lain itu tidak ada masalah. Tapi kita lihat ada 100 orang dalam kedai kopi, cuma 1 orang yang tidak merokok. Kalau saya datang saya nggak merokok karena saya anti merokok. Kalau saya diharamkan saya merokok karena saya adalah promotor. Jangan seperti orang jualan obat kurap, muka obat, jadinya muka obat kurap, tapi jangan sendiri mengkurap. Lagu. Oleh karenanya barangkali kita selalu melihat satu fenomena di Aceh ini, itu masa rokok belum selesai. Ya. Sebenarnya perlu dipahami bahwasannya di negara kita ini, di Indonesia ini terjadi yang namanya double burden. Apa itu double burden? Artinya di satu sisi, ya, penyakit menular ini belum selesai. Ya, menular banyak sekali, TBC, diare dan sebagainya. Itu belum selesai di Indonesia. Di Aceh apalagi. Hai di Aceh mentongna udang kaki gajah. TBC cileta udang. Penyakit tanya orang Pak, jawab pening. Apa sakit tu? Penyakit 3 nama. Lu kamu mangi mai penyakit 3 nama. Lu apa penyakit baru? Rupanya penyakit 3 nama Ustaz adalah penyakit TBC. Allah Akbar. Yang kena TBC, penyakit 3 nama. Lu enggak mau mangi. Ya. Artinya apa? Penyakit menular ini belum selesai. Tidak selesai. Sampai hari ini, detik ini belum selesai masalah penyakit menular di Aceh. Ya. Kenapa? Nah, ini tadi yang kita bahas. Kemudian ditambah lagi sekarang adalah penyakit tidak menular. PTM.
ya penyakit tidak menular seperti misalnya hipertensi, diabetes, jantung. Itu kenapa semua terjadi? Itu karena perilaku manusia. Orang Acehnya menyup aja kuah lemak. Yang kampung lemak mandung tu punya kuah lemak. Yang kuah lemaknya kental. Yang hidang le urin cik tanya boleh buat duduk raga, getuk duduk raga. Yang getuk tua tu ro. Pam mijak cicak lang kuah lemaknya mati mendadak. Cicaknya karena kental sekali. Hanya menafas. Ya, begitulah kentalnya. Kemudian orang Acehnya juga perilaku ya, berbicara masalah perilaku. Orang Acehnya tahu gempung, lalu tuan lu lau gitu. Nyo ustaz ngowo ke dia sama langa. Ustaz hono orang. Biru. Nyan ngowo titun tigo, urang ya. Ban ngowo rumo nyan sam ngebo iye lemak tanyo lenik tanyo keluarga tanyo. Nyan ngebo iye. Di tengah hula tengah iye bu. Allahu akbar. Pakon ngan. Karena menyetang-tang dari ngebo iye gak ajuk akuanya hana mulia. Mata diwan kumun dari Banda Aceh. Iya han mame. Maka gebuk imame nyen tar perilaku Ustaz. Dia enggak salah orang kampung. Jadi kita nyonya pendidikannya lagi luntuan halun sampaikan karena lu promotor pendidik. Halus sampaikan bahwasanya ambek nembunya mak, ambek nembunya umi. Nebi entong ia putih mentong. Kenapa apa apa kuah tadi kan? Ia putih hangat-hangat bacunya cukup agak tajib dalam bidang kesehatan. Kemudian juga nya belum selesai. Sawah tu udah Aceh. Maka dia udah Aceh le gula kena gula. Nyan patut penjawab. Nyan di kampung, nyembak kedai kopi bandar pegah, dek PC pancung. Bek le takar apa? Tapi tetap mami Ustaz. Tetap le mami. Hana tak pegah bek le takar tetap mami. Le takar. Minyak tak pegah cik tanya loro sama kuning. Kenalah kira-kira. Oleh karenanya ini satu faktor di Aceh kan. Kemudian juga sama ini kalau dulunya lele kan runcing tanya kita gunbu pakainya pakai kanot tanah. Kalian ia bunya begitu kan mereka perlu gebo. Yang sumber dia lumayan gula. Geboh temennya. Atau pindah lain. Ini okey ban. Kacanggih cangklak dan sebagainya. Kita pakai kosmos. Kosmos tina ni kuju guroi boleh iat gerau rumpu gerau. Jadi melalau tina. Jadi gula aja tinggi tak apa lagi tak kepahbu sampai 20 jam. Nyan tak turun belum menjadi racun dia. Itu penyebab tingginya apa namanya kadar gula dalam nasi tadi. Itu satu. Itu karena pengaruh perilaku tadi. Oleh karenanya barangkali ini perlu kita proteksi. Kita memberikan pendidikan, kita mengajak masyarakat. Makanya sebenarnya di negara-negara yang sangat berkembang itu tenaga-tenaga promosi itu sangat bertingkat, sangat dibutuhkan. Karena itu tadi. Contoh saya sampaikan satu lagi yang lebih ekstrim. Saya dulu pernah kuliah di Thailand, di Phitsanulok University. Apa kebijakan negara mereka? Mereka melegalkan ya prostitusi, adanya apa namanya turis-turis yang datang sana itu mereka bisa berhubungan dengan apanya PSK itu ya. Nah, itu salah satu. Mereka mengharapkan dengan datangnya orang-orang luar ke Thailand itu adalah supaya devisa mereka tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Di balik itu mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah berzikir. Jantung berpikir namanya. 80,5% awak Thailandnya taman neraka. Pakon budaya itu mahnya. Tapi kadang-kadang boleh dacok yang buat bawahnya. Etika, santun, hana lagi tanya merundun kan. Awalnya nak etika. Itu yang membuat saya selama kuliah sana kadang-kadang jadi perhatian ya. Tak tuk-tuk dari Pasar Aceh jadi Urau Talam. Nyan jadi hana payah udah mapeng likut. Pasal lampluk yang peluk ya. Padung gede, membat celok kenang. Tapi undi peluh cok limau. Tapi nya tempat tanya dah peluk-peluknya peluk garau. Hanya udah pegah habis. Pegah di baju nak tinggal kan. Jadi maksud lu pegah kebijakan Thailand wadanya dipikir bebas urang tak mau kena nak temeng dia bisa negara ini tu. Ternyata setelah dia berfikir dan juga ada orang muslim yang berfikir dan berzikir memberikan saran bahwasanya satu orang sudah terinfeksi virus HIV AIDS berapa harus dibayar? Nanti yang duduk lewat divisa bunuh. Jadi mereka sadar di kemudian hari. Itu salah satu contoh. Makanya sebenarnya kalau berbicara masalah kesehatan itu sangat luas sekali. Orang sekarang itu berlomba-lomba mencari pengobatan, mencari itu sudah sakit. Bagaimana kita mencoba merubah pola mindset kita di Aceh ini bahwasanya kita harus ada proteksi diri, pencegahan. Termasuk selama ini bukan saya sampaikan, saya selama ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, saya membuat pemeriksaan kesehatan gratis kepada para jamaah.
Itu alhamdulillah sudah berlalu lebih kurang 3 tahun. Ya, kita buat. Kenapa? Orang-orang jamaah ini harus sehat dan orang-orang jamaah ini harus bersama-sama dengan kita. Kenapa? Kalau saya sakit tidak bisa. Tidak bisa datang ke masjid. Ya, makanya sekarang kita coba sosialisasi ini dan juga banyak sekali hal yang kita lakukan, termasuk program saya kemarin adalah menyangkut tentang home care. Home care ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepada orang-orang yang tidak bisa bergerak. Orang-orang yang sudah lumpuh dengan berbagai penyakit yang dideritanya. Kita ke mereka hanya silaturahim. Kenapa susah sekali berpikir? Datang ke tempat mereka, kita kunjungi, kita beri motivasi. Ada kasus saya kemarin saya buat juga di daerah Darussalam sana. Begitu saya kunjungan itu, pasien itu langsung menangis. Menangis bukan karena datang saya menangis, takut, karena terharu. Dia berpikir, ya Allah, selama 5 tahun saya di tempat tidur belum ada hamba Allah yang datang kepada saya. Jangankan datang memberi pengobatan, menengok saja tidak ada. Ini malaikat apa yang sudah datang kepada saya? Jadi dia terharu menangis. Jadi program ini kita coba lakukan semata-mata untuk membantu keluarga-keluarga kita yang tidak bisa pergi ke rumah sakit, kan. Kalaupun di rumah sakit itu gratis dan sebagainya kan perlu biaya perjalanan dan sebagainya. Itu program kita yang sudah kita lakukan dan ini juga kita mohon dukungan dari pemerintah Aceh. Amin. Supaya hal-hal seperti ini didukung. Kalau Pak Ibrahim Laung sendiri yang melakukan ini barangkali 3 hari lagi sudah tutup. Tapi didukung oleh pemerintah. Insyaallah. Itu yang apa namanya yang ingin kita sampaikan juga menyangkut tadi Ustaz. Saya teringat dulu apa namanya kita Allah berikan sehat. Kenapa di masjid-masjid banyak orang-orang sekarang yang ramai urun duha mandu, yang mudah-mudah. Padahal yang mudah-mudahnya baik bekir ganyan mati. Yang hana. Jadi yang mudah-mudahnya sudah berikan sebagai generasi penerus. Belum sembahyang subuh yang berat taknya. Ya padahal yang sembahyang subuhnya itu sembahyang kali lihat, boleh ada air rumah sakit. Kemudian nyul hanompo mentela agama telah mendidik Ustaz. Dan coba pelajari ya. Awaina sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah bin Maktum. Dengan buta. Iya. Tapi dia ingin ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana lu buta, bagaimana lu jawab begini. Dimakut Nabi minta buah dan sebagainya. Bagaimana? Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang sangat lembut. Wahai Abdullah bin Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan, saya dengar ya Rasulullah. Kalau dengar, berangkat. Ya. Nyan terangkan urung buta. Betul tanya mata berbeda tu. Sebuah yang berdoa le sakai setan le tata setan yang didoa tanya luar biasa. Nyan menduduku Ustaz. Kalau bicara kau Ustaz, itu menyampaikan gih mentong masih selanjutnya. Sahih. Sahih. Alhamdulillah anak salah luntang bagaimana. Ya, saat sementara lagi nya mungkin permisa yang ingin bertanyakan kepada kitanya silakan. Puna SMS Tajo. SMS. Iya nak baca. Lagi-lagi hana. Pemirsa, ini nomor baru SMS ya. Coba lihat di layar kaca, di telepon atau di kirim SMS ke nomor baru ini. Insya Allah kami akan menjawabnya. Apa ini kabar, ada masuk ini. Ustaz. Udah ada? Ada. Baca aja. Assalamualaikum Ustadz. Saya Mursalin mau bertanya masalah fasilitas tempat-tempat penampungan garis miring bak yang tersedia di toilet-toilet umum atau masjid-masjid yang ukurannya tidak sampai 2 kulah. Itu bagaimana kita bersuci Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 kulah. Ya, memang ini 2 kulah itu 60 kali 60 cm kan? Iya. Kalau ada 2 kulah itu boleh kita celup tangan, ya. Kita ambil wudhu. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, air bisa. itu suci juga, tapi jangan kita celup ke situ. Kita ambil gayung dengan gayung. Ya, gayung. Tapi ada juga caranya menjadi kita niatkan tangan kita gayung tuh. Jadi kita cuci bersihkan dulu. Kita niat sah juga, gitu kan? Tapi ini khilafiyah tentang yang terakhir. Iya. Jadi kalau memang kurang 2 kulah, itu lebih baik jangan berwudu langsung ke sana, tapi harus diambil air. Harus diambil dengan gayung.
atau dengan bahasa Aceh, oh gayung sih kan? Gayung. Tino. Lain gayung tempat tu gunung gayung. Gayung. Iya, gayung. Tapi sedikit Ustadz Amir, Ya. ini bagus, ini mungkin saran ya, atau mungkin satu persoalan yang Pak Mursalin rasakan ya, banyak tempat-tempat yang memang penampungannya. Jadi ke depan bagusnya setiap penampungan air baik di bak atau di toilet itu memang harus lebih dari 2 kulah ya. Iya, Karena harus lebih. sistem air itu juga kalau setelah diteliti lebih dari 2 kulah itu memang bersih dan dia terbebas dari bakteri-bakteri ya. Ya, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Bapak Tarmizi dari daerah Tengah. Silakan Bapak Tarmizi, kalau nggak salah ini juga seorang tabib ya. Silakan Pak Tabib. Ya, saya ingin tanya tujuan daripada kesehatan atau pengobatan di Indonesia ini tujuannya apa? Karena saya lihat perkembangan selama ini orang sakit bertambah-tambah banyak. Jadi kalau misalnya tujuan kesehatan dalam undang-undang misalnya ingin meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia ini, ternyata pengobatan akhir-akhir ini dilakukan, ini bukan tuduhan, tapi ini kenyataan saya lihat. Rumah sakit makin banyak makin banyak pasien yang datang, atau makin banyak orang sakit yang terjadi. Saya mendengar Aceh Carong itu menarik, tapi sayangnya Aceh Carong itu tidak dilengkapi dengan dengan ilmu-ilmu yang telah ada yang menjadi fakta kesembuhan dalam penyakit. Ini dilecehkan, kadang-kadang diejek-ejek supaya ilmunya hilang ataupun pengobatannya hilang. Yang saya ingin tanyakan lagi, ada penyakit kronis yang harus berobat berkepanjangan. Anehnya kalau kita berobat dengan obat kimiawi akan terjadi efek samping yang sangat membahayakan masa depan seseorang. Misalnya cuci darah akhirnya bukan sembuh cuci darahnya, tapi tujuannya akhirnya meninggal dunia. Jadi saya pikir dengan Aceh Carong ini bisa mengambil pengalaman orang yang telah berobat atau tukang obat yang sembuh total penyakit kronis ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tabib Tarmizi ini beliau juga seorang guru SMP ya. Tapi kemudian kita tahu beliau juga sakit sekarang nih, semacam penyakit saya lah. DM. Tapi saya selalu mengenang kebaikan beliau. Beliau sangat aktif dulu di Aceh TV. Selalu telepon begini-begini. Jadi salam buat Bapak Tarmizi. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Jam berapa udah? Bukan.